Bab 369 Penyakit Pastor Wang. Kamu. Pastor Wang menunjuk ke arah Henry dengan tangan gemetar dan hampir marah. Set, Henry menghentikannya dengan lembut. Berbaringlah dan aku akan mentraktirmu. Aku, Pastor Wang tidak percaya sama sekali. Ayah, cepat berbaring dan biarkan Henry membantumu mengobati penyakitmu. Dia benar-benar seorang dokter ajaib. Ketika Siska mendengar bahwa Henry akan membantu mengobati penyakitmu, emosi rumit di hatinya tersapu dan dia menjadi sangat bersemangat. Berbaring saja, anak itu tidak akan berbohong padamu. Meskipun Ibu Wang tidak percaya pada Henry, dia percaya pada putrinya dan tidak akan pernah menemukan orang luar untuk berbohong kepada mereka. Terutama karena sepertinya dia sudah menjadi pacar anaknya. Pastor Wang menghela nafas, memejamkan mata, dan tidak berkata apa-apa, tetapi hatinya penuh keraguan, dan bahkan sedikit marah. Kulit pucat, lidah gelap, bibir ungu, nyeri dada dan asma, penyakit jangka panjang, vitalitas sangat berkurang, gejala kemacetan terlihat jelas, badan hampir tidak bisa bergerak, dan berbicara terasa sangat sakit. Henry mengabaikan ekspresi dan hati Pastor Wang, menatap wajahnya, dan berkata dengan ringan, "Kamu, apakah kamu benar-benar seorang dokter?" Pastor Wang membuka matanya dan bertanya dengan wajah terkejut. "Saya bukan seorang dokter," Henry berkata sedikit malu. Pastor Wang dan Ibu Wang tertegun sejenak. Kemudian wajah mereka penuh keraguan dan kebingungan, dan mereka memandang Siska. Siska juga mengalami depresi untuk beberapa saat, dan berpikir, "Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang dokter dan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu?" Henry juga sangat polos. Dia tidak berbohong. Dia bukan seorang dokter. Dia tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis. Dia tidak bekerja di rumah sakit atau membuka klinik kelompok, bukanlah seorang dokter. Siska tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan mencubit lengannya, berpura-pura genit, dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu masih menggoda orang tuaku? Apakah kamu harus menghadapinya?" Setelah mendengar ini, Henry memandang Siska, tidak bisa berkata-kata, dan berkata pada dirinya sendiri, "Sepertinya kita tidak begitu akrab, bukan? Sepertinya kita tidak memiliki hubungan yang begitu dekat, bukan? Kamu bertingkah seolah kamu benar-benar pacarku." Tindakan kecil Henry dan Siska membuat Ayah Wang dan Ibu Wang langsung lega dan lega total. Sebagai orang tua Siska, saya tahu betapa sombong dan sombongnya putri saya. Sekarang dia bisa bertingkah seperti bayi di depan laki-laki. Itu berarti laki-laki ini pasti luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya. Si berdiri di sampingnya, merasa paling tertekan. Dia tidak menyangka akting Siska menjadi semakin realistis. Mungkinkah dia juga sedang jatuh cinta? Memikirkan kemungkinan ini, Si menjadi sangat sensitif dan defensif terhadapnya. "Saya kira penyakit ini sudah ada sekitar 5 tahun, bukan?" Henry kembali memperhatikan kondisinya. Ketiga anggota keluarga Wang langsung terkejut. "Ya, sampai hari ini, tepat 5 tahun." Pastor Wang bersemangat dan berkata sesekali. Mata Ibu Wang berkaca-kaca ketika dia memikirkan apa yang terjadi 5 tahun lalu. "Tidak masalah. Saya dapat membantu Anda menyembuhkan penyakit ini. Diperkirakan Anda akan bisa turun ke tanah paling lama dalam waktu setengah bulan. Setelah sebulan,
Anda akan menjadi seperti orang normal, berkata sambil tersenyum. Ah, Ayah Wang dan Ibu Wang berseru pada saat yang sama. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Siska semakin bersemangat dan langsung mencium Henry. Henry menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengeluarkan 6 jarum perak dan memasukkannya ke dalam 6 titik akupuntur termasuk Zigong, Yu Tang dan Sen Feng. Begitu jarum perak memasuki titik akupuntur, Ayah Wang langsung merasakan tubuhnya tercekik, seluruh dadanya tiba-tiba naik dengan cepat, wajahnya memerah, dan dia merasa seperti akan meledak dan mati. Ibu Wang memandangnya dan menjadi gugup. Saat dia hendak mengulurkan tangan untuk menghentikannya, dia dipeluk oleh Siska. Tepat ketika dia hendak berbicara dan melepaskan diri, Henry tiba-tiba mencabut jarum perak itu. Ayah Wang langsung menghela napas, dan kemudian tubuhnya kembali normal, kenyamanan muncul di wajahnya. Ibu Wang akhirnya merasa lega saat ini. Matanya menatap Henry penuh dengan penghargaan dan kegembiraan. Henry mengulangi metode ini 7 kali. Ketika dia mencabut jarum perak untuk terakhir kalinya, dia dengan cepat membalikkan tubuh Ayah Wang dan memijat punggungnya dari bawah ke atas. Seteguk darah hitam muncrat, dan kemudian dia mendengar Ayah Wang mengeluarkan suara yang panjang. Nafasnya seolah mengeluarkan rasa sakit yang sudah lama terpendam di hatinya. Ketika tubuh Pastor Wang dibalik lagi, matanya menjadi lebih cerah dan kulitnya menjadi lebih cerah. Itu saja, penyakitmu sudah sembuh. Yang tersisa hanyalah perawatan. Aku akan segera memberimu resep. Setelah sebulan perawatan, kamu akan sembuh total. Henry perlahan-lahan menyingkirkan jarum perak itu dengan senyum di wajahnya. Oke. Apakah ini bagus? Ibu Wang tidak percaya. Dada saya tidak lagi tersumbat. Saya merasa sangat nyaman. Tampaknya baik-baik saja. Pastor Wang memandang Ibu Wang. Wajahnya menunjukkan senyuman yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Penyakit Anda adalah seseorang memukul dada Anda, menyebabkan kerusakan pada organ dalam dan penumpukan darah. Jika Anda sudah lama sakit parah, Anda akan mengalami ki gelap dan mati lemas. Anda tidak akan bisa menurunkan nafas atau naik. Anda tidak akan bisa membentuk keseluruhan sirkulasi yang efektif, yang menyebabkan penyakit jangka panjang. Saya hanya menggunakan akupuntur untuk menghilangkan stagnasi ki atas dan bawah Anda, memuntahkan kemacetan, dan secara alami menghilangkan akarnya. Henry mengetahui keinginan pasien untuk memahami penyebab penyakitnya, jadi dia mengambil inisiatif. Tentu saja, dia tidak menyebutkan patologi yang lebih rinci. Henry, cepat tulis resepnya dan beli obatnya, kata Siska mendesak dari samping. Henry tersenyum dan mengambil pena dan menulis resep. Siska mengambil resepnya dan membacanya dengan cermat. Di situ tertulis ranting kasia, licorais, astragalus mentah, akar angelika, Miletia sinensis, calamus, atractylodes, kulit jeruk keprok, doder dan akar kuzu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, saya telah berkonsultasi dengan informasi dan berkonsultasi dengan guru sebelumnya. Dan saya juga meresepkan obat serupa. Tetapi tidak ada Angelica, Milipedia, dan kuzu. Mengapa Anda menggunakan ketiga obat ini? Henry tidak menyangka bahwa Siska sangat pandai belajar dan berpikir. Dia tiba-tiba menjadi tertarik dan berkata sambil tersenyum,
ayahmu kekurangan Qi dan Yang dan tidak dapat menggerakkan darah. Limpa bertanggung jawab untuk pertumbuhan, dan esensi dapat mengubah Qi. Fokus pengobatannya adalah mengisi kembali Qi dan memperkuat tubuh. Limpa hanya dapat diobati dengan Angelica dan kaki 1000, yang dapat menyehatkan dan membuka sumbatan limpa. Sedangkan untuk Pueraria lobata, yang satu digunakan untuk membuka blokir meridian, dan yang lainnya digunakan untuk mempromosikan yang jernih. Kegunaan utamanya adalah baunya, yang dapat mencapai efek membuka blokir meridian. Petik 2. Lalu mengapa kita tidak menggunakan Rehmania glutinosa? Siska mau tidak mau bertanya. Teringat bahwa dia hampir membunuh ayahnya karena penambahan Rehmania glutinosa. Ayahmu sudah lama sakit dan Qi ginjalnya pasti akan habis. Namun untuk memperkuat Qi ginjal harus memperhitungkan penurunan organ dalam pasien. Rehmania glutinosa dan obat lain yang bersifat berminyak harus diperhatikan. Transportasi dan transformasi limpa dan perut, terutama di kota Bandung, yang sangat lembab dan panas, tidak cocok. Setelah Siska mendengarkan, matanya bersinar dengan antusias. Jika di masa lalu, Dokter Ajaib Henry hanyalah sebuah video dan publisitas di internet, maka pada saat ini, dia adalah kekaguman yang tulus. Saya bahkan ingin tahu lebih banyak tentang dia dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Bab 370. Apa yang kamu takutkan? Si tetap diam. Dia sudah mengutuk berkali-kali di dalam hatinya dan merasa seperti telah ditipu. Saat ini, orang tua Siska tidak hanya mengagumi Henry, tetapi juga merasa bersyukur. Hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan karena putri mereka telah menemukan pacar seperti itu. Saat Siska hendak keluar membeli obat untuk ayahnya, dia tiba-tiba mendengar suara kaca pecah dan barang-barang pecah di luar. Mereka melihat keluar jendela dan melihat sekelompok orang menggunakan tongkat untuk menghancurkan mobil Henry. Ketika ayah Wang dan ibu Wang melihat pemandangan ini, mereka sangat marah, namun mereka tampak sangat gugup dan takut. Siska mengenal beberapa orang di luar. Dia tahu mereka adalah bawahan yang dibesarkan oleh Li Dongguo dan Lili, tapi dia tidak menyangka mereka begitu kejam dan gila hingga menghancurkan mobil. Si merasa lega. Sialan, kamu mengendarai mobil mewah dan berpura-pura menjadi pacar Siska. Henry memiliki senyuman di wajahnya tanpa kemarahan sama sekali, yang membuat orang lain tidak mengerti. Siska, cepatlah bersembunyi bersama pacarmu. Jika Li Dongguo dan putranya melihatmu di rumah, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Mereka datang untuk membual tentang pernikahan itu lagi dan lagi. Bibi, tidak apa-apa, suamiku suka dikhianati, kata Si tiba-tiba. Suami, ayah Wang dan ibu Wang memandang Siska secara bersamaan. Lalu dia melihat ke arah Henry. Ayah dan ibu, aku baru saja berbohong padamu. Henry dan aku baru mengenal satu sama lain. Kami bukan pacar. Dia punya tunangan. Meskipun Siska tidak puas dengan pembukaan tiba-tiba Si, dia memikirkan apa yang dia miliki dilakukan barusan untuk merawat ayahnya. Memang benar dia bertindak terlalu jauh dan berinisiatif untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Namun pada akhirnya dia hanya mengatakan bahwa dia punya tunangan dan sengaja mengucilkannya. Wanita selalu memiliki pemikiran kecilnya sendiri, terutama jika menyangkut hal-hal yang mereka sukai. Tidak ada yang bisa melakukannya tanpa berjuang.
Ketika Pastor Wang dan Ibu Wang mendengar bahwa mereka memiliki tunangan, dan mendengar Si memanggil suaminya, mereka secara alami menghubungkan kedua orang tersebut. Si melihat pikiran mereka sekilas, dan dalam suasana hati yang baik, dia berjalan mendekat dan memeluk lengan Henry, dan dengan sengaja menekan tubuhnya erat-erat ke lengan itu. Henry hanya menggelengkan kepalanya, tapi Siska merasakan sedikit sakit tanpa alasan. Saat kelima orang itu lesu, pintu ditendang hingga terbuka, dan kemudian Lee Dongguo bergegas masuk dengan lebih dari 20 orang, langsung memenuhi rumah dan membuat suasana di dalam rumah menjadi sangat tegang. Pastor Wang perlahan bangkit dari tempat tidur. Meskipun sudah sembuh, tubuhnya belum pulih dan dia terlihat sangat lemah. Namun, matanya penuh amarah dan dia bertanya dengan seluruh kekuatannya, "Lee Dongguo, apa yang ingin kamu lakukan?" "Wang Guilin, kamu belum mati, maka kamu bisa hidup lebih lama, dan aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Henry, mengarahkan tangannya, dan mengutuk dengan keras, "Kamu mencari kematian. Kamu benar-benar menggunakannya 2 kali. Kamu berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti ayah dan anakku, dan bahkan meminta anakku untuk menulis surat berdarah. Aku harus membunuhmu hari ini." Pastor Wang dan Ibu Wang tercengang saat melihat Lee Dongguo menuding Henry. Siska sudah memahami alasannya, dan segera bergegas ke Henry, mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan berkata, "Lee Dongguo, putramu yang datang ke sekolah untuk menimbulkan masalah." Henry bahkan tidak menggerakkan tangannya. Itu karena dia memiliki hati nurani yang bersalah dan melakukan kesalahan, jadi dia menulis ini ditulis dengan darah. Siska tahu bahwa akar penyebab masalah ini adalah dirinya sendiri. Bahkan jika dia meninggal di sini hari ini, dia harus melindungi Henry dan tidak membiarkan dia terlibat sendirian. "Aduh, di mana kamu Henry? Kamu berteriak begitu mesra. Apakah kamu sudah disetubuhi olehnya? Kalau tidak, kenapa kamu begitu gugup?" Lee Dongguo bertanya dengan senyum cabul di wajahnya. Kamu adalah binatang buas." Wajah Siska memerah karena marah. Dia mengarahkan jarinya ke Lee Dongguo, dan butuh waktu lama baginya untuk akhirnya mengutuk. "Binatang? Oke, aku akan mengantarmu kembali ke rumahku sebentar lagi. Biarkan aku memuaskanmu, dan memberitahumu akibat dari ketidaktaatanku, Lee Dongguo, dan mempermainkan keluarga Lee kita di desa Siawa ini." Lee Dongguo berkata dengan sangat serius mendominasi, dengan kata lain, sangat tangguh. "Lee Dongguo, jangan sombong. Sekarang setelah aku sembuh dari penyakitku, aku akan membuatmu membalas kebencian antara kamu dan aku 2 kali lipat." Wang Guilin berdiri dengan gemetar. Namun, berat seluruh tubuhnya kurang dari 80 pon. Ini karena tingginya lebih dari 175 cm. "Wang Guilin, bekas lukamu sudah sembuh dan kamu sudah melupakan rasa sakitnya kan? Hari ini 5 tahun yang lalu. Jika aku tidak baik hati, aku khawatir kamu sudah bertemu dengan penguasa neraka sekarang. Kenapa? Setelah itu 5 tahun, kamu tidak mati tetapi mulai menangis." Lee Dongguo memandang kaki Wang Guilin yang gemetar dengan jijik. Ketika Wang Guilin mendengar kata-kata ini, dia merasa seperti sangat tersengat, dan seluruh tubuhnya semakin gemetar. "Lee Dongguo, terima kasih telah menyebutkan masalah ini dengan berani."
Lihatlah apa yang telah kamu lakukan terhadap desa Siawa dalam 5 tahun terakhir. Benar-benar berantakan. Sedikit kekayaan yang berhasil kubangun di desa Siawa di masa lalu hampir habis. Saya telah disiksa oleh Anda. Apakah Anda layak untuk orang-orang di desa? Henry tercengang saat mendengar kalimat ini. Wang Guilin, jangan khawatir. Apa yang terjadi padaku tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang kamu bertanya, siapa kepala desa Siawa? Setelah Li Dongguo selesai berbicara, dia melirik orang-orang di belakangnya. Kepala desa Li Dongguo, kepala desa terbaik dalam sejarah desa Siawa. Semua orang berkata serempak. Wang Er, Li San, Zheng Gouzi, kalian bajingan, apakah kamu lupa bagaimana aku membuatmu kaya ketika keluargamu dalam kesulitan? Wang Guilin menunjuk ke arah orang-orang di kerumunan itu dan bertanya dengan marah. Cih, orang di belakang Li Dongguo melontarkan nada menghina di saat yang sama, lalu mengangkat jari tengahnya. Wang Guilin, tunggu saja kematiannya. Karena kamu tidak mati 5 tahun yang lalu hari ini, aku akan membantumu hari ini 5 tahun kemudian. Kamu berani, kata Wang Guilin mencoba berdiri tegak. Kenapa aku tidak berani? Membunuhmu seperti membunuh seekor ayam. Bagi mereka, para wanita telah diperkosa. Aku ingin menginjak pria ini dan memberinya makan kepada mastif Tibet. Li Dongguo mengucapkan kalimat terakhir dengan gigi terkatup. Apakah kamu tidak takut dengan hukum? Apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Wang Guilin bertanya dengan tatapan sedih di matanya. Jangan khawatir. Menurutku kata-kata Yuan Hao, kaisar kerajaan Sixia di dinasti Song, yang diucapkan kepada musuh-musuhnya lebih cocok untukmu. Kamu atau akulah yang akan meninggalkan namanya dalam sejarah. Li Dongguo selesai, melihat ke langit dan tertawa liar. Cepat atau lambat, orang-orang akan tahu bahwa Anda secara pribadi menempati lebih dari 2000 hektar tanah di desa. Yang menunggu Anda adalah hukuman penjara. Cepat atau lambat pembalasan akan datang pada hari itu. Setelah Wang Guilin selesai berbicara, dia tidak kuat cukup dan pingsan. Henry, yang selama ini diam, mendengar tentang lebih dari 2000 hektar tanah, dan matanya tiba-tiba berbinar. Bersambung.